Siapa di sini yang udah capek upload, tapi setiap buka YouTube Studio yang kelihatan cuma tulisan jam tayang belum memenuhi syarat. Padahal view ada, usaha jalan, tapi hasilnya kayak nggak nambah. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, video ini penting banget buat kamu tonton. Karena hari ini saya mau jelasin kenapa jam tayang YouTube sering nggak masuk. Dan kesalahan apa yang tanpa sadar sering kita lakuin. Sebelum saya lanjut ke video selanjutnya, kalau kamu merasa video ini kepakai ngebuka pikiran atau bikin kamu lebih semangat buat konten, jangan lupa tekan like biar YouTube tahu video ini bermanfaat. Terus subscribe channel ini karena di sini saya bakal rutin sharing pengalaman, strategi dan realita jadi kreator. Biar kamu nggak salah langkah dari awal. Dan kalau kamu punya teman yang lagi berjuang ngejar jam tayang atau monetisasi, tolong share video ini ke mereka. Siapa tahu satu share dari kamu bisa bikin orang lain nggak nyerah hari ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Jujur saja, video ini saya buat bukan buat ngajarin sok paling jago, tapi buat kamu yang mungkin lagi ada di fase yang sama kayak saya dulu. Capek upload, capek mikir konten, tapi setiap kali buka YouTube Studio yang kelihatan cuma tulisan belum memenuhi syarat jam tayang. Dan yang bikin nyesek itu bukan karena malas, tapi karena di perasaan kita tuh kayaknya ada yang nonton ya, kok kayaknya udah usaha ya. Saya pernah ada di titik itu. Dan rasanya bukan cuma capek, tapi bingung salahnya di mana. Awalnya saya juga punya pemikiran yang sama kayak banyak kreator lain. Saya pikir selama view banyak, subscriber naik, jam tayang pasti ikut aman. Ternyata itu salah besar. YouTube itu nggak menghitung semangat kita, nggak peduli seberapa capek kita ngedit. Yang dihitung cuma satu, berapa lama orang benar-benar menonton video kita. Jadi walaupun video kita ditonton 1000 orang, kalau rata-rata cuma ditonton 20 atau 30 detik, di mata YouTube itu kecil banget dampaknya ke jam tayang. Dan disitu saya mulai sadar, selama ini saya kejar angka yang kelihatan rame, tapi nggak benar-benar bantu monetisasi. Terus kita bahas yang paling sering bikin orang salah paham, yaitu YouTube Short. Saya jujur saja ya seorang short itu enak, cepat naik, view gampang, bikin semangat upload, tapi masalahnya banyak dari kita berharap terlalu jauh ke short. Padahal kenyataannya jam tayang dari short tidak dihitung ke syarat 4000 jam tayang. Saya juga sempat kecewa waktu tahu ini. View ratusan ribu, bahkan jutaan, tapi jam tayang 0. Bukan karena short itu jelek, tapi karena fungsinya memang beda. Short itu pintu masuk, bukan pintu monetisasi. Short itu buat ngenalin channel kita ke orang, bukan buat ngejar jam tayang. Terus ada lagi hal yang lebih baik. Kadang kita ngerasa konten kita itu bagus, rame, banyak yang suka, banyak yang komentar, tapi pas daftar AdSense ditolak. Kenapa? Karena YouTube bukan cuma lihat rame atau enggaknya, tapi lihat nilai asli dari konten kita. Kalau kita konten isinya reupload, komplikasi video orang lain, potongan podcast, atau reaction, tapi kita hampir nggak ngomong apa-apa, jam tayang memang bisa masuk ke analiti, tapi belum tentu diakui untuk monetisasi. YouTube mau lihat siapa kita, apa pendapat kita, apa nilai tambah yang kita kasih.
dan jujur. Itu baru saya pahami setelah ngerasain sendiri. Belum lagi kesalahan kecil yang sering kita sepelekan. Misalnya, video pernah di private karena minder, terus di publik lagi. Jam tayang dihitung saat video publik, bukan dari kapan video itu dibuat. Atau kita hapus video lama karena ngerasa jelek. Yang ikut kehapus bukan cuma video, tapi jam tayangnya juga. Jam tayang itu nempel ke video, bukan ke niat baik kita. Live streaming juga sama. Live itu capek, tapi kuat banget buat jam tayang. Tapi kalau live-nya di unlisted, gak disimpan atau di private, jam tayangnya bisa gak masuk. Dan di satu titik saya berhenti nanya, kenapa YouTube kok gak adil? Dan kenapa dan apa yang bisa saya perbaiki? Sejak itu saya mulai fokus ke hal yang lebih realistis. Bikin video lebih panjang, sekitar 8-15 menit. Topik lebih jelas, pakai suara sendiri, pendapat sendiri, lebih mikirin penonton, bukan cuma algoritma. Emang pelan dan gak instan, tapi jam tayang mulai terasa. Dan kalau kamu hari ini masih upload, walaupun view kecil, walaupun hasilnya belum kelihatan, percaya deh, kamu bukan gagal, kamu cuma lagi proses. Ya, YouTube itu bukan buat orang yang paling cepat, tapi buat orang yang nggak berhenti. Dan kalau kamu masih nonton sampai titik ini, artinya kamu serius. Semoga kedepannya giliran kamu, dan semoga kalian sukses.